gaji itu berapa? Gajinya udah gede guys ya. Alhamdulillah sudah besar guys. Udah lumayan ya, udah bisa menutupi kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Jadi sekitar Arka Play Family Gaming, Arka Toys mereview, Arka Fun bersenang-senang. Ada ayah dan juga Arka, Ade Aska dan Baby Arka. halo guys, ketemu lagi di Arka Play. Dan kali ini kita berada di segmen Arka Fun ya guys ya. Karena kita kali ini nggak akan main game, ya akan review mainan. Dan kita kali ini akan menjawab Q&A guys ya. Oke, ada banyak Q&A yang diajukan ke Arka Play guys ya. Kemarin bikin bikin posting lah mengenai silakan yang mau nanya apa aja silakan di community. Dan ternyata pertanyaan sangat banyak guys ya. Ada 2 juta pertanyaan, bayangin teman-teman ya. 2 juta pertanyaan, tapi saya sorting, saya pilih hanya 15 guys ya. 15 pertanyaan yang akan saya jawab, oke? Oke guys ya. Langsung aja kita langsung ke pertanyaan pertama. Dari Juanepra nih guys ya. Tanya Arka Play, Bang maaf mau nanya tapi di luar tema. Hehehe, di luar tema ya, oke. Bang Arka pernah ngulang mata kuliah kah? Soalnya aku ada matkul yang nilainya C+, tapi mau ngulang males. Karena minimal nilai ulang itu C, oke. Saya kuliah udah lama guys, saya kuliah tahun 2002, lulus 2006. Jadi udah lama banget ya, udah 10 tahun lebih. Wah, lebih banget, lebih jauh ya, udah lama banget ya. Jadi saya agak lupa mata kuliah apa yang ngulang, tapi pernah saya ngulang guys. Bener, saya pernah ngulang. Karena nilainya C, persis kayak Juanepra kayak gini ya. Jadi waktu itu kita bisa ngulang mata kuliah tapi bayar lagi. Jadi per SKS itu berapa lah, saya lupa 30.000 kostar per SKS ya. Saya ngulang mata kuliah dari C supaya dapat nilainya lebih bagus guys. Jadi D, E gitu guys. Jadi enggak, maksudnya jadi biar B, biar A gitu ya. Saya ada beberapa saya ngulang. Nggak cuma satu, saya ingat ada beberapa. Karena waktu itu saya ngajar IPK-nya biar tinggi guys. IPK-nya biar 35 ke atas gitu ya. Jadi semua diulang. Yang jelek-jelek, yang C itu diulang guys, yang saya bisa. Jadi Juanepra yang ngulang aja nggak apa-apa, mumpung bisa. Ya, karena kalau udah dilama-lamain makin malas guys. Ya itu pengalaman saya sih ya. Kalau kuliah itu dilama-lamain makin malas nanti jadinya. Jadi ngulang aja ya. Oke. Terserah sih. Ya nggak apa. Jadi udah jawab ya. Juanepra sudah jawab, saya ada yang ngulang, cuma saya lupa mata kuliah apa yang ngulang ya. Karena udah lama banget ya. Oke. Kedua dari Asvia Maulida, Asvia Official ya. Oke. Gimana reaksi sudah 2000 subs? Oke, dan satu lagi, game kesukaannya apa? Dan game yang paling bikin pusing apa? Oke ya. Reaksi sudah 2000 sub. Waktu 2000 sub reaksi sih biasa aja guys ya. Tapi tetap bersyukur ya, tetap bersyukur maksudnya, tapi nggak heboh gitu. Beda waktu kayak kita nyampe 1000 subscriber. Wah, itu baru tuh waktu nyampe 1000 subscriber kita heboh banget gitu. Benar-benar ditunggu-tunggu gitu. Gitu. Karena 1000 sub itu salah satu syarat untuk bisa monet kan. Jadi kita benar-benar nungguin banget gitu. Tapi setelah 1000, wah semangat, kita benar-benar kasih tahu ke teman-teman, kasih tahu ke saudara-saudara, udah 1000 nih, udah monet. Tapi pas udah monet guys, udah monet gitu. Ternyata pas sudah dimonet, ya dapatnya ya gitu ya. Nanti kita bahas ya, oke? Oke, game kesukaan apa? Game kesukaan kalau kita lihat dari yang udah dimainkan di Arka Play, game kesukaan saya tuh paling suka nih guys ya. Itu adalah Alien Isolation. Wah, itu saya paling suka sih. Itu game yang menurut saya yang sudah saya mainkan selama ini di Arka Play itu yang paling the best. Kenapa? Karena saya suka game horror, terutama yang survival. Saya suka gitu ya. Yang teka-teki guys, yang puzzle saya nggak suka gitu. Saya malas gitu kalau yang puzzle gitu. Senangnya tuh yang emang ada jalan ceritanya simple, mau enggak terserah. Yang penting jalan cerita oke, tapi to the point. Jadi nggak suruh nyari kunci sana, kunci sini, puzzle sana, puzzle sini. Saya paling malas tuh guys, kayak gitu tuh. Ya, teman-teman maaf ya kalau udah berisik karena saya di luar ya. Saya paling malas gitu tuh. Kalau Alien Isolation itu langsung to the point guys. Jadi dia benar-benar misinya jelas, cuman kita untuk kabur dari pesawat ya, dan di pesawat itu ada alien. Kita nggak bisa ngelawan dia, hanya bisa nakut-takutin mungkin.
dan nggak bisa ngelawan, jadi alien tuh nggak bisa dibunuh gitu, jadi kita cuma kabur aja. Teman-teman bisa cek aja ya videonya ya, kita itu tuh maininnya live waktu itu saya paling suka guys, paling keren. Dan kebetulan saya juga suka saya juga suka film Alien series, ya, maksudnya franchise-nya Alien saya suka guys. Saya nonton dari yang ke-1 sampai yang terakhir tuh yang Covenant ya, saya nonton semua. Alien vs Predator juga saya tonton. Saya suka film Alien dari saya kecil guys, itu gara-gara bapak saya suka nonton film Alien. Saya juga ikutan suka. Waktu kecil saya nontonnya guys ya, nonton film Alien tuh nontonnya bapak saya nonton di TV di kursi guys, saya di balik kursi, jadi nontonnya tuh takut gitu, jadi intip-intip gitu nontonnya guys. Aduh, kocak deh ya. Jadi itu yang paling saya suka. Kalau secara general, secara umum ya, saya kan main game udah lama guys, dari zaman Nintendo. Kalau game yang saya suka itu dari zaman dulu ya, saya suka game fighting, game story, sama game horror tuh nggak ada guys. Di Nintendo tuh nggak ada game horror ya dulu ya, seingat saya ya, nggak ada game horror tuh nggak ada. Paling ya kalau horror tuh kayak Alien, ada sih Alien tapi bukan horror, jatuhnya action gitu, tembak-tembakan gitu. Jadi kayaknya dulu belum ada sih di Nintendo ya. Baru mulai ada tuh game horror di PS1 ya, itu pertama ya Resident Evil. Itu kan game horror juga. Dan itu game horror yang terbaik menurut saya, salah satu yang terbaik karena memang story-nya ada dan creepy-nya dapat. Saya dulu main Resident Evil 1, saya ingat banget tuh. Saya nonton main Resident Evil 1 ditemenin guys. Ditemenin sama nyokap. Temenin nyokap sama kakak juga temenin main di kamar, jadi kita main bareng gitu. Maksudnya yang lain teman nonton gitu, saya mainin gitu. Ingat banget itu. Saking takutnya tuh sama Resident Evil. Oke. Gitu ya. Dia suka game fighting kayak Tekken gitu, sama game story ya teman-teman tahu lah. Yang kayak Resident Evil, kayak Metal Gear Solid, tahu nggak Metal Gear Solid? Action saya juga suka guys. Kayak petualangan yang berdua tuh. Game petualangan yang berdua, kayak misalnya teman-teman, aduh saya susah mungkin ya, angkatan dulu nggak tahu, angkatan sekarang mungkin nggak tahu. Jadi ada game yang jalan berdua, dulu sempat booming guys game kayak gitu. Jadi kayak misalnya Street of Rage atau Bare Knuckle gitu, TMNT yang berdua tuh ya, yang bisa berdua, kita petualangan gitu. Nah itu saya suka tuh kayak gitu ya. Sunset Riders ya, game jadul tuh ya. Oke guys, itu aja ya. Terus game yang paling bikin pusing apa? Sejauh ini yang paling bikin pusing adalah, teman-teman pasti tahu yang ikutin AK Play ya. Jadi game yang memang menyebalkan ya. Ada tahu kan apa ya, ketebak ya? FNAF Security Breach ya, itu game yang menurut saya paling, aduh itu game bener-bener deh ya. Game paling menyebalkan, paling susah. Karena susah guys, susahnya tuh, dan menurut saya susahnya tuh memang menyusahkan gitu ya. Susah banget gitu ya. Teman-teman bayangin ya, ini saya juga sempat komen di gamenya, apa keluh kesah saya di game itu. Saya akan coba jelaskan lagi sedikit ya. Pertama, mapnya itu gak jelas. Mapnya itu ada, tapi nggak bisa di zooming. Jadi kita ngeliatnya kecil, ini apa sih, gambar apa sih gitu, kecil banget gitu. Kita nggak bisa zooming, di kameranya nggak bisa di zooming. Kedua, kameranya nggak bisa nggak ada nama-namanya, nama-nama tempat ya. Misalnya ini tempat apa, ini di mana, itu nggak ada gitu. Kupret asli. Menurut saya itu jadi gimana? Jadi percuma gitu ada map. Akhirnya saya main game itu nggak pernah pakai map guys. Ujung-ujungnya saya tetap ngafalin jalan aja gitu, ngafalin tempat-tempatnya sendiri gitu. Jadi wah itu menurut saya nggak, konyol lah. Sekelas Resident Evil aja itu mapnya itu ada namanya ya. Resident Evil loh ya, itu ada namanya guys. Map itu ada namanya. Karena kan itu ruangan-ruangan kan. Bayangin kalau nggak ada ruangan-ruangan tapi ada namanya itu bikin bingung guys ya. Itu ya. Jadi FNAF ya, saya pengen bikin game khusus buat pencipta FNAF ya. Saya akan bikin FNAF kan, kalau FNAF itu kan Five Nights at Freddy ya. Saya akan bikin SNAF ya, Seven Night ya, biar makin lama mainin ya. Kemudian saya akan bikin, kalau dia bikinnya Security Breach, keamanan dibobol, saya akan bikin Security Lock ya. Keamanan dikunci, nggak bisa kemana-mana loh deh. Balas dendam, oke guys ya. Oke, itu ya yang paling bikin pusing ya. Oke, dari Dimas Febrian. Berapa modal yang dikeluarkan untuk setup PC dan monitor? Oke, nah ini guys, ini kalau setup PC saya agak bingung jawabnya karena saya itu punya PC dari dulu guys, dari tahun 2008 ya. Pada saat saya mulai kerja sebagai web developer ya.
web developer lah ya. Jadi saya mulai punya PC, tapi PC-nya PC buat kerja ya, nggak bisa buat gaming. Gaming bisa lah, tapi gaming yang kentang banget. Gaming yang masih kualitasnya PS2 ya. Waktu itu saya pernah main GTA San Andreas gitu ya, itu bisa saya mainin. Terus game-game jadul tuh kayak misalnya Prince of Persia yang bukan yang jadul banget ya guys. Prince of Persia yang di PS2 lah, pokoknya game PS2 saya bisa mainin waktu itu ya, dengan PC yang kentang itu, masih Pentium 4 guys, bayangin ya. Pentium 4 apa ya? Kalau salah Pentium 4 deh, Pentium 4 apa dual core gitu. Dual core kayaknya sih, kayaknya dual core deh. Oke, saya mainin bisa gitu ya. Nah, pelan-pelan saya upgrade. Jadi upgrade maksimal itu upgrade buat gaming baru pada saat tahun 2020 ya, pada saat mulai AK Play berubah, AK Toys berubah jadi AK Play, karena dulunya channel kita ini namanya AK Toys guys ya. Dulu waktu itu mulai 2019 itu AK Toys. Konsepnya dari awal emang mau campur sebenarnya, mau campur konten review mainan sama konten gaming, tapi waktu itu kita konten gaming belum bisa mulai. Karena apa? Karena ya kan perlu belajar dulu ya. Saya nggak tahu dunia pervideoan, saya nggak tahu guys ya. Jadi cara bikin video gimana, cara rekaman gimana, pakai apa, saya nggak tahu sama sekali. Dan itu butuh waktu untuk belajar. Nah, jadi kan saya juga punya kegiatan lain, saya punya kerjaan lain yang utama. Jadi waktunya sangat terbatas guys ya. Jadi sangat terbatas. Jadi mau nggak mau saya pikir, wah ini kalau gini nggak jalan-jalan nih YouTube-nya. Jadi udah kita jalan dulu aja dengan yang ada. Jadi saya pikir yang paling gampang ya apa ya, cuman review mainan. Itu kan gampang, itu cuma kayak handphone, ya record, kemudian itu aja saya ujung-ujung belajar edit guys ya, dengan terpaksa ya, belajar edit video. Mau nggak mau ya. Karena kalau nggak jalan-jalan guys. Akhirnya udah kita bikin AK Toys waktu itu. Ya. Dulu tahun 2020 baru mulai bisa kita, saya punya waktu untuk belajar, untuk bikin segala macam, coba-coba cari cara gimana. Akhirnya 2020 kita upgrade PC. Nah itu dia, jadi upgrade itu saya pun gini guys, saya tuh upgrade PC bisa bilang nyampah guys, jadi bener-bener ngirit gitu. Jadi ada temen misalnya atau saudara yang dia upgrade PC-nya, kemudian komponen lamanya nggak dipakai, saya lihat, wah ini komponen lamanya masih lebih tinggi dibanding yang saya punya, speknya. Saya minta RAM-nya gitu, saya minta apanya, casing-nya, saya minta, kemudian kalau prosesor enggak ya, prosesor rata-rata saya beli, tapi belinya juga bekas guys, beli bekas. Vega-nya saya beli juga, bekas juga. Motherboard saya minta, motherboard saya minta. Saya kan punya PC 3 guys, punya PC saya, PC-nya Arka, PC-nya Aska. Itu ya jadi gitu, ada yang semuanya kanibalan guys, kanibalan kita bilang ya, kanibalan. Jadi ngirit lah. Baru mulai 2020 kita baru upgrade yang lumayan gitu ya, artinya kita Vega-nya beli yang bisa gaming, beli 3 ya, belinya juga langsung 3 guys, belinya atu-atu ya. Terus beli monitornya diganti, dulu saya pakai monitor kotak, si Aka pakai monitor tabung, masih tabung si Aka, itu pun monitor saya minta guys, minta itu dari saudara yang udah nggak dipakai, di upgrade ke LCD, monitor namanya saya minta, buat gue dah gitu, buat gue ya udah saya pakai guys, monitor tabung tuh, ada 2 saya minta dua-duanya. Akhirnya saya upgrade semua ke LCD. Ini aja punya Aska 1 masih punya saudara guys. Saya minta, dia udah upgrade lagi PC-nya, LCD lamanya saya pakai. Lumayan ya, oke. Kita kanimbang-kanibal guys ya. Jadi kalau dibilang berapa budgetnya, saya bingung berapa ya, karena saya nyicil-nyicil guys. Bangunnya nyicil-nyicil pelan-pelan gitu, nggak langsung semua. Tapi kalau saya hitung-hitung, sekarang kalau bikin PC gaming itu untuk YouTube 7-8 juta guys. Di masa itu ya, 2020 ya, sebelum VGA naik guys ya, sebelum VGA naik 7-8 juta, kita udah bisa dapat PC yang cukup untuk gaming, sampai gaming yang lumayan guys, yang mid, yang high sih nggak bisa ya. Maksudnya kalau di PC itu kan ada kualitasnya bisa kita atur ya, mau medium, low, high ya, kita bisa medium lah paling nggak, itu bisa 7-8 juta bisa guys. Tapi 2020 ya, ke 2000 sekarang 2022. Ya selama VGA masih mahal, ya tinggal tambahin aja tuh VGA berapa sekarang harganya. Karena VGA sekarang harganya 2-3 kali lipat naiknya guys, jadi mahal banget ya. Oke guys ya, kalau build PC segitu. Kalau lebih saya jawab ya dari Dimas Febrian ya. Nah ini guys, Dimas Febrian itu adalah yang merekomendasikan game FNAF itu ya. Gimana Dimas, apa kabar Dimas ya? Oke. Oke. Oh ya, tadi lewat ya, kalau kesukaan game apa? Saya coba lupa, yang Aka itu Aka ya. Kalau Aka tuh suka game
Dia masih cuma suka 2 guys, Valorant sama Fortnite. Saya lagi suka Fortnite lagi dia. Si Akas itu masih senengnya game itu aja 2 ya, belum ada yang lain. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Itu aja. Kalau si Aska itu suka gamenya Roblox, Monster Jam, sama apa namanya Human Fall Flat suka main dia. Hanya itu aja dia suka main ya, masih bocil soalnya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya LCPD ya, LCPD. Bang mau nanya dulu pas pertama kali nge-live, yang nontonin live lu siapa Bang? Waduh, kalau yang nontonin live siapa nggak tahu guys ya, saya nggak hafal ya, nggak inget lah maksudnya. Kalau berapa mungkin saya masih agak inget. 0. Nggak ada nonton guys ya. Pertama kali live tuh nggak ada nonton. Ada deh. Saya tuh pertama kali live gamenya tuh ini guys, live pertama game saya mainkan, saya ingat Resident Evil 7. Itu live pertama guys, saya main live pertama itu Resident Evil 7 live pertama. Yang sekarang di stop ya, Resident Evil 7-nya belum lanjut lagi ya karena terlalu sadis guys. Itu saya pertama kali live dan yang nonton pertama itu adalah Gun Rider. Ingat saya deng, ingat Gun Rider guys. Yang pertama kali nonton adalah Gun Rider. Ya betul Gun Rider ya. Ya betul guys, bener Gun Rider. Oke. Itu pertama guys ya. Oke. Dimas lagi guys, Dimas Febrian. Bang, game apa yang paling bikin kesel pas main? Ya udah jawab ya tadi ya. Game paling kesel pas main ya FNAF. Ini kan saran dari kau ini ya. FNAF ya, bukan. Sebenarnya si Dimas nggak salah sih guys ya. Dimas itu cuma nyaranin main FNAF series ya. FNAF kan ada banyak ya. Kebetulan waktu saya mau main FNAF saya cek FNAF gamenya apa sih. Ternyata ada yang baru adalah Security Breach. Jadi ya udahlah saya bilang yang baru aja. Ternyata apes ya. Oke, dari Pitu Gaming. Oke. Terinspirasi dari siapa untuk menjadi YouTuber? Nah, kalau terinspirasi saya dari teman-teman pasti semua tahu lah, Miao Auk itu emang salah satu YouTuber gaming pertama di Indonesia yang sukses ya. Saya terinspirasi sama Miao Auk ya. Kita pun tahu Miao Auk dari Arka seperti itu ya. Arka suka nonton Arka itu dulu nontonnya gamenya Hello Neighbor. Sampai pengen main ke saya gitu. Ya main ini ya Hello Neighbor, kita rekam gitu. Teman-teman cek aja masih ada videonya game Hello Neighbor sama Arka. Itu masih nggak ada editan guys. Kita mau record, benar-benar record udah publish gitu aja. Gitu ya. Teman-teman cek aja, masih ada tuh. Saya nggak hapus sengaja itu buat jadi apa ya, dan saya masih gak kesel-kesel mainnya guys. Karena si Arka tuh mainnya nggak mau maju-maju gitu. Maju takut. Jadi cuma di luar rumah gitu, maju takut gitu. Jadi ini main apa sih gitu ya, kok mau main tapi nggak mau main gitu kan, bingung ya. Jadi saya kesal juga kadang-kadang sama si Aka itu waktu itu ya. Oke. Oh ya, kedua saya terinspirasi dari teman-teman tahu nggak FGTV. Nah itu dari luar tuh guys, dari luar negeri, dari Amerika kali ya. Awal mulai saya pengen akhirnya putusin bikin YouTuber yang serius itu karena dia gitu. Saya pikir makanya kan di AKP konsepnya family gaming, maksudnya tuh main game tuh bareng-bareng sebenarnya. Jadi atau ganti-gantian lah sama Aka, kadang-kadang Aka yang ngonten, kadang-kadang Aska yang ngonten, kadang-kadang saya yang ngonten, kadang-kadang kita rame-rame bertiga bareng-bareng atau berdua atau Aka sama si Aska gitu ya. Jadi family gaming gitu, dan kita mau konten itu ramah sama semua umur lah gitu, makanya kita family gaming. Makanya saya nggak mau main Resident Evil 7 yang live karena sadis guys ya. Saya mungkin akan mainin konten Resident Evil 7, akan saya buat konten. Dan jadi saya bisa blurring lah kalau mau saya ini sadis nih, saya blur gitu ya. Oke, itu FGTV karena dia tuh keluarga guys. Dia tuh seru banget, tapi dia editingnya parah sih. Editingnya parah sih dia. Dia udah ada editor guys ya. Jadi waduh. Tapi itu bagus. Di Indonesia nggak ada loh guys yang kayak gitu. Di Indonesia tuh belum ada konsep family gaming yang mainnya bareng-bareng sama bapaknya, nggak ada. Kita tuh eranya belum masuk, era orang tua main game tuh belum masuk guys. Teman-teman bisa lihat ya, YouTuber rata-rata masih muda guys, umur 30, paling tua tuh 32 mungkin ya. Ya Miao Auk tuh KRG kan 32 ya, apa 33 gitu. Kayaknya paling tua dia deh, mungkin ya, yang main game. Selebihnya masih di 30 ke bawah. Rata-rata belum punya anak guys. Belum punya anak, kayaknya yang punya anak mungkin saya doang ya, main game ya, mungkin ya, nggak tahu sih. Tapi kayaknya iya deh, yang udah punya anak main game kayaknya saya doang. Selebihnya bukan gaming kontennya. Dia ya konten lain banyak ya, tapi gaming kayaknya belum ada sih. Di Indonesia ya, saya nggak tahu sih. Teman-teman boleh
konfirmasi, cek aja ya. Oke, lanjut ya. Dari Sema Maulana ya, saya mau nanya nih, awal mula menjadi YouTuber apa sih? Oke, awal mula menjadi YouTuber apa sih? Maksudnya gimana guys ya? Awal mula menjadi YouTuber apa sih? Awal mula motivasi mungkin maksudnya alasan gitu guys, alasan menjadi YouTuber tuh apa? Waktu awal-awal sih alasannya sederhana guys, saya cuman ikutin Aka aja. Aka mau jadi YouTuber waktu itu. Aka bilang, jadi YouTuber ya, apa jadi YouTuber yuk. Ya udah, saya cuman support anak, support si Aka pengen jadi YouTuber, sudah saya bantu, saya kerjain gitu. Saya bantu Aka, tapi akhirnya keterusan saya guys. Iya, karena memang ya gimana ya, saya jadi gini guys, impian lama saya jadi tergali lagi. Wah iya ya, gaming, saya dulu senang gaming. Saya dulu guys, waktu SMP, waktu zaman PS1, saya main, teman-teman tahu ya, teman saya yang di gamer jadul itu Bung Indra. Itu dari teman TK guys, itu teman TK. Sama saya masih berteman, masih suka main game bareng di gamer jadul ya. Itu waktu SMP sama dia lagi main bareng. Saya pernah bilang begini, saya ingat banget, Bung, enak banget ya kalau ada profesi kerjaan yang itu kerjanya main game. Si SMP tuh kan, wah enak banget ya kalau ada kerjaan kayak gitu. Oh, gue mau tuh kerja begitu. Kan nggak ada, zaman dulu nggak ada guys. Zaman dulu nggak ada profesi gamer atau main game dapat duit tuh nggak ada. Saya tuh sampai ikut lomba loh guys, untuk dapat duit. Saya pernah menang lomba waktu itu, menang lomba game Winning Eleven di Pamulang sini. Dulu ada lomba di Pamulang, ada lomba Winning Eleven. Saya pernah ikut, saya juara 1 guys, dapat uang 500.000, lumayan banget. Waduh. Cuman ya gitu, zaman dulu ya kompetisi juga jarang, karena game itu dianggap sebuah hal yang membuang-buang waktu ya. Orang tua nggak banyak yang support. Sekarang kan, waduh, saya pikir kalau sekarang, kalau dulu saya udah ada YouTube, udah ada kayak gaming kayak gini, mungkin saya udah jadi gamer sekarang guys. Oke guys ya, mungkin itu ya alasan utama. Motivasinya itu awalnya emang cuma ngebantu Arka, akhirnya saya kebablasan dan akhirnya saya dapatkan kayak, wah nih impian saya dulu nih, saya pengen kayak gini, ini adalah hobi saya, jadi saya akan teruskan guys ya. Dari Indra Prasetyo, nah ini nih Bung Indra guys ya, ini pertanyaannya pasti konyol nih, Bang kalau lagi live udah mandi belum? Ya kan, ini emang kacau nih bocah ya. Oke. Udah mandi guys, udah mandi. Saya siap live udah mandi, cuman emang dulu teman-teman bisa cek ya. Dulu tuh waktu saya live itu nggak mikirin penampilan guys, jadi rambut acak-acakan ya, pakai baju apa namanya, kaos oblong gitu, cuek aja gitu. Kata istri saya, diubah dibagusin dong gitu, rapi segala macam. Terus saya juga, teman-teman juga bilang gitu guys, teman-teman saya bilang, saya share ke teman-teman saya. Waktu saya share ke teman-teman saya, komen pertama mereka adalah, lu mandi dulu apa? Jadi kayaknya belum mandi guys, saking tuh acak-acakan gitu ya, rambut acak-acakan, kayaknya baju juga asal-asalan, kayak baru bangun tidur. Betul juga sih, akhirnya saya ubah ya. Aduh, oke guys ya. Lagi dari Dimas Febrian, game kesukaan apa? Ya, game kesukaan sudah saya jawab tadi ya. Alien Isolation, game fighting, game story, game action. Oke, sudah saya jawab tadi ya. Kecang Gaming, Bang awal YouTube gimana? Nah ini gimana nih pertanyaannya nih? Awal YouTube gimana? Awal YouTube ya mulai aja. Saya sih mulai aja gitu. Saya punyanya apa? Ya saya punya kamera. Ya waktu itu kan masih Akatoys. Saya punya kamera, ya udah. Saya mulai aja dulu. Saya punya kamera, saya punya mainan akal. Alhamdulillah banyak guys. Jadi saya pikir, wah sayang juga nih kalau mainan banyak gak dimanfaatkan. Sayang juga. Yaudah kita bikin konten gitu. Awalnya gitu aja. Pelan-pelan ya bertumbuh ya, bergerak gitu. Artinya nambah jadi Aka Play, gaming segala macam ya. Oke. Republic of Kirat. Tanya Aka Play, ini si ACPD guys ya. Bang kerjanya ngapain? BTW subs YouTube saya ya, walau nggak ada video. Oke, sudah saya sub ya guys, ACPD ya. Kerjanya ngapain? Saya kerjanya tuh di bidang web guys, web development ya. Saya jadi nggak kerja sama orang, saya bikin usaha sendiri. Teman-teman bisa cek di situs saya, website saya www.s5studio.com ya. Cek itu guys ya, itu bidang usaha saya guys. Teman-teman bisa cek di situ, ada apa aja, ada nggak cuma web tapi ada yang lain. Jadi teman-teman kalau ada orang tuanya mau bikin web atau butuh sesuatu yang ada di web itu, silakan kontak saya guys ya. Kontak aja langsung, oke. Promosi sekalian ya, oke guys ya. Oke. Dari Gun Rider ya. Mau tanya, nah ini guys ya penonton pertama saya di live ya. Gun Rider nih guys ya, oke.
Mau tanya nih Arka Play kesusahan saat konten dan gimana keluh kesahnya? Kesusahan saat konten. Awalnya susahnya cuma di editing video guys. Editing video saya nggak tahu caranya gimana. Jadi benar-benar masih belajar dari nol, ya. Belajar dari nol ya. Itu aja sih. Awalnya susah ngedit. Kesusahan kedua adalah ini guys. Pada saat gaming ya, pada saat Arka Play. Ya itu, pakai mic-nya yang mana? Saya tuh berapa kali guys beli mic tuh nggak ada yang cocok gitu. Beli mic suaranya nggak keluar. Ini nggak cocok. Saya beli mic berapa kali guys? Asli saya beli sampai yang macam-macam saya beli guys, sama yang murah semua sih. Itu murah semua. Saya beli itu semuanya suaranya nggak cocok gitu. Kalau pakai headset saya nggak bisa guys, headset yang kayak Arka pakai itu saya nggak bisa guys. Pakai itu saya nggak bisa lama, pusing kepala. Akhirnya saya pakai yang ini kan, yang kecil gitu, yang ke kuping langsung ya. Kan itu nggak ada mic-nya, jadi kita pakai mic extension gitu kan. Ya itu sih, susahnya itu aja paling. Kalau udah dapet semua settingannya udah tinggal jalan aja. Jadi awal mulai itu susahnya adalah mulainya guys, mulainya yang berat. Mulainya yang berat. Belajarnya dulu itu yang berat ya. Oke, ada satu lagi guys, keluh kesahnya. Kalau saya live, itu kan saya sering live-nya malam. Karena kalau siang-siang tuh berisik ya. Di kantor tuh Aka main game, Aska main game, ada ponakan juga main game di situ. Jadi berisik banget guys. Jadi saya agak-agak susah lah kalau konten siang-siang gitu. Saya konten malam. Nah, masalahnya kalau malam studio saya itu kalau malam AC-nya nggak nyala guys, nggak bisa nyala. Karena harus gantian dengan AC kamar. Listriknya nggak kuat. Kalau dua-dua nyala plus ada PC nyala, itu ngejepret guys ya. Jadi mau nggak mau saya ngalah yang kamar nyala, karena di kamar itu kan anak-anak semua di kamar, istri di kamar, jadi semuanya udahlah ya. Jadi saya ngalah. Jadi di studio malam-malam nggak pakai AC, hanya pakai kipas angin. Saya pasang kipas angin. Saya pasang kipas angin khusus buat malam-malam saya konten. Itu panasnya luar biasa guys, panas banget, serius panas banget ya. Itu aja sih keluh kesahnya. Jadi mungkin nggak kelihatan ya waktu konten ya, itu panas guys, gerah banget, gerah asli, gerah. Cuma pakai kipas angin. Waduh, itu gerahnya. Nah, itu. Malam ini kalau live kan 1 jaman, 2 jam saya main konten ya. Live kalau konten mungkin sebentar, cuman 1 jam selesai ya, sama ngedit ya, 1,5 jam lah paling lama sama ngedit. Kalau live tuh lama, itu gerah banget guys asli. Itu aja paling keluh kesahnya. Jadi lumayan ya, panas. Tapi saya yakin nggak cuma saya sih guys. Saya yakin ada teman-teman juga di luar sana, YouTuber yang kalau konten juga cuma pakai kipas angin, pasti ada sih ya. Jadi itu proses guys ya, jadi nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Saleh Hussein nanyanya partil nalti ala babaji para isi kisis. Nah, ini apa nih guys? Pertanyaannya nggak jelas ya. Oke lah, saya jawab coba ya. Pipili kitimi mimi sini kini kimi. Oke ya, udah jelas ya, dijawab ya. Oke. Apa bahasa planet, kita jawab dengan bahasa planet. Oke. Winda Basudara KW. Gaji YouTube berapa? Bukan main ya. Pertanyaannya langsung to the point ya. Gaji YouTube berapa? Ini guys yang ditunggu-tunggu orang ya, gaji YouTube berapa? Ya. Jutaan orang bahkan tidak menyadari ya. Bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 per hari dari rumah mantan mereka. Oke guys ya. Aduh. Gaji YouTube berapa? Gajinya udah gede guys ya. Alhamdulillah sudah besar guys. Udah lumayan ya, udah bisa menutupi kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Jadi sekitar sebulan tuh kalau nggak salah sekitar 10 jutaan sebulan guys. Jadi udah lumayan banget. Alhamdulillah guys ya, lumayan bohongnya. Nggak nyampe guys ya. Aduh, nggak nyampe guys. Saya gaji YouTube-nya masih kecil sekali. Sekitar range-nya guys ya, kisaran sekitar 50 ribuan per bulan. Kecil guys ya, kecil banget ya. Itulah teman-teman, saya lihat banyak kenapa YouTuber yang akhirnya menyerah ya. Karena itu saya lihat nih, saya perhatikan ya teman-teman, saya perhatikan waktu awal saya YouTube, saya perhatikan itu banyak orang yang YouTube. Saya dulu ada teman dari US guys, Amerika ya, bukan teman beneran, dia teman YouTube lah, teman YouTube. Jadi dia ngesap Arka Toys, saya sub balik gitu, karena dia kontennya sama, review mainan dan objeknya sama, anak kecil gitu, anak-anak ya, masih segede Arka lah, segede Arka ya. Yang record adalah ibunya. Kalau saya kan ayahnya nih, ayahnya Arka, dia ibunya yang record ya, anaknya yang jadi artisnya gitu ya. Itu dia cepet naiknya guys, dibanding Arka Toys dia lebih cepet.
Tapi kita mulainya bareng, mulainya hampir bersamaan lah. Waktu saya mulai kan, saya punya sub tuh kalau nggak salah 30, waktu itu 30, mulai 30 sub. Dia udah 100-an lah, dia udah 100-an. Kita mulai jalan bareng, dia sampai 1000 sub duluan, saya masih 500 kalau nggak salah waktu itu, dia udah sampai 1000. Dia konten tiap hari guys, sama kayak Akatos waktu itu, konten tiap hari, pas sampai 1000 nih, dia bikin video, 1000 subscriber sampai dia, ya video reaction lah setelah 1000 subscriber. Setelah itu cuma bikin 1-2 video hilang guys, sampai saya nggak pernah upload lagi. Saya pikir kenapa nih orang ya, kok dia bisa off. Akhirnya pas saya sampai 1000 juga, saya paham guys. Saya paham sekali, oh ternyata ini kayaknya yang bikin dia akhirnya nggak upload lagi. Dia pikir penghasilannya kecil sekali gitu. Saya dulu guys, waktu awal sampai 1000, saya pikir gini, 1000 subscriber itu saya pikir bisa dapat uang paling nggak sebulan 200.000 lah. Saya pikir bisa dapat segitu, 200.000-an sebulan lah. 200 sampai 300.000 saya bisa dapat. Ternyata jauh guys. Dan itu terjadi nggak cuma sama saya, semua saya lihat. Ya saya yakin banyak yang begitu, makanya banyak yang tumbang. Setelah sampai 1000, setelah dia monet, tumbang. Wah dapatnya kecil banget gitu. Wah murah banget gitu ya. Ya itu guys, kecil jadi orang ngedown. Akhirnya aduh males, wah gitu, males jadinya. Itu guys saya lihat banyak yang gitu. Jadi pas mencapai 1000 semangat, tiap hari upload, pas sudah 1000 lemes ya. Karena itu guys saya lihat ya. Jadi emang kecil. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang baru mulai jangan patah semangat. Ya, memang ini harus ada, makanya nggak bisa kita gini guys. Saya belajar dari YouTuber lain yang udah sukses. Saya juga riset guys. Saya mempelajari YouTuber lain, yang segala macam saya pelajari. Saya cari-cari tahu kisah sukses mereka gimana. Itu memang harus hobi guys. Harus passion. Di YouTube tuh kita harus passion. Kita nggak bisa nggak passion. Kalau nggak passion, ujung-ujungnya kita akan kalah dengan apa ya? Dengan cobaannya ya. Penghasilannya dikit gitu ya. Kalau kita passion kan kita ngejain YouTube tuh jadi ya udah dapat betul enggak, gue ngejain aja karena gue emang suka di situ gitu. Itu hobi kita gitu. Jadi tujuannya hobi dulu guys. Tujuannya kita emang passion dulu. Gitu. Ya saya juga masih berikhtiar ya guys. Mudah-mudahan saya tidak out dari Akaplay. Insya Allah enggak sih. Tapi saya tetap jalanin gitu ya. Bahkan saya kan saya sudah bilang saya sedang saya bikin channel lain yang Akaplay saya lihat pengembangannya pelan guys, pelan sekali. Biarpun saya masih berharap sama Akaplay, saya masih terus optimis sama Akaplay guys. Saya masih optimis. Saya yakin nanti akan ada game yang gitu. Yang nontonnya banyak sekali. Saya yakin akan ada game yang seperti itu. Ya, kita belum ketemu aja ya momennya. Karena setiap YouTuber gaming katanya begitu. Katanya dia ada satu game yang bikin dia namanya dikenal gitu. Setelah itu yang lainnya videonya akan biasa-biasa saja. Tapi ada satu game yang akan wah gitu. Saya yakin itu akan terjadi sama Akaplay. Selama kita berusaha terus ya. Tapi di luar itu saya juga kan pengen, tujuan saya yang YouTube juga saya pengen ini jadi apa guys, jadi program jangka panjang. Nah makanya saya masih cari-cari konten, saya bikin konten lagi, saya bikin channel lagi yang tujuannya AdSense bener-bener. Saya kalau di Akaplay itu kan saya ada egois guys, ada ego saya gitu. Saya mau mainnya game ini, mau kayak gini, mau kayak gitu ya. Sedangkan tidak semua viewer itu suka dengan selera saya. Itu yang membuat Akaplay susah berkembang, lambat gitu ya. Nah saya makanya lagi bikin channel-channel lain yang memang tetap saya passion di situ, saya suka dengan temanya, tapi saya akan lebih strateginya itu lebih ke arah untuk AdSense gitu ya. Makanya saya coba bikin game jadul, saya bikin rally, saya bikin lagi channel saya ada channel lagi 2 yang saya akan bikin, tapi belum publish. Nanti rencananya sih dalam minggu-minggu ini saya akan publish. Mainan juga guys, ya lebih ke mainan. Saya main ngejar AdSense soalnya. Saya mau ngejar AdSense dan itu supaya AdSense itu bisa dimonet dari luar negeri juga. Jadi pasarnya nggak cuma Indonesia. Saya lagi terus mencari guys ya untuk AdSense-nya. Oke, jadi teman-teman itu aja mungkin satu hal guys teman-teman yang menurut saya penting guys ya. Kalau kita inspirasi YouTuber inspirasi tadi sudah saya bilang itu adalah kayak yang Au, Indah Basudara itu masuk inspirasi. Kayak tadi FGTV, ya, tapi itu YouTuber besar guys. Saya terinspirasi sama mereka iya, tapi untuk kita bisa termotivasi, kita harus cari YouTuber yang kecil guys, yang selevel sama kita, yang sama, yang berjuang bareng. Supaya kenapa? Karena kalau tidak,
kita jadi kayak gimana guys ya, lihat Mia Auk udah gede, kita nggak bisa compare, kita nggak bisa mengcompare, nggak bisa membandingkan video Mia Auk dengan video kita, susah. Karena Mia Auk tuh bikin video apapun pasti rame. Dia udah punya nama, udah dikenal orang. Kita nggak bisa bandingin nama mereka gitu. Kita harus cari YouTuber-YouTuber yang emang selevel sama kita. Jadi kita akan relate gitu. Wah ini sama seperjuangan nih. Kita jadi termotivasi sama mereka gitu. Itu saran saya. Saya jujur aja termotivasi sama Juan Nepra, sama Baigung, sama Dabas Queens. Saya termotivasi sama mereka gitu. Karena lihat, oh ini kita bareng-bareng nih, sama-sama mulai dari bawah gitu ya. Lagi berjalan bareng. Jadi, wah dia videonya ini rame. Saya lihat, oh rame, ini rame. Saya jadi belajar dari mereka, oh ini caranya gimana ya. Mungkin pembawaannya harus gimana. Saya mempelajari itu. Kalau sama Mia Auk nggak bisa, saya udah coba kulik-kulik guys Mia Auk. Pembawaannya kayaknya gimana, gini-gini. Tapi ya gimana ya? Susah ya. Karena Mia Auk lagi bete pun pasti nonton banyak. Nggak bisa dibandingin guys, nggak bisa dibandingin, susah ya. Sulit banget ya. Oke guys, itu aja mungkin ya. Thank you teman-teman semua. Tapi saya akan tetap insya Allah akan terus AK Play. Saya akan bikin channel lain, tapi AKP saya insya Allah nggak akan tinggalkan karena emang itu adalah AKP itu adalah kita banget gitu. Itu yang saya pengen channel seperti itu, campur. Terus kita mau bikin konten apa aja bebas. Itu yang saya pengen kayak gitu. Saya sebenarnya nggak suka yang segmented banget gitu. Tapi kan ternyata YouTube nggak bisa begitu. Harus segmented makin bagus gitu kan. Ya udahlah. Ya, tapi ya dukungan teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman sudah dukung AK Play sampai sekarang. Thank you banget. Kalian, saya sangat menghargai kalian yang saya tahu nggak semua viewer atau kalian suka dengan konten AK Play. Saya tahu. Karena itu wajar sekali, itu wajar banget. Tapi saya benar-benar respect sama kalian yang gini loh. Videonya kalian nggak suka, tapi kalian tetap klik gitu loh. Itu kan hebat itu butuh effort guys ya. Apalagi teman-teman yang nggak pakai wifi gratisan, pakai kuota, tetap nonton sedikit walaupun cuma beberapa detik, tapi kalian sudah effort untuk klik untuk nonton itu, thank you banget guys, benar-benar terima kasih banyak teman-teman ya. Support kalian benar-benar ya, salah satu support motivasi saya atau kita adalah yaitu dari kalian penonton. Kalau penontonnya sepi mungkin akan ya, saya sih sepi sering guys ya, sering sepi ya, itu yang bikin saya motivasi. Kalau penonton banyak kita termotivasi, kalau penonton lagi sepi ya kita termotivasi sama channel lain yang selevel gitu ya, saling menambah sulam gitu ya. Oke guys ya. Oke, mungkin itu aja guys ya. Ada yang kurang nggak ya? Kayaknya udah ya. Udah sih kayaknya ya. Itu aja teman-teman. Thank you banget teman-teman semua dukungannya, supportnya ke AK Play. Thank you. Mudah-mudahan saya target tahun ini adalah pengen mencapai 5.000 subscriber guys. Saya nggak mau muluk-muluk lah ya. 5.000 aja menurut saya susah sih. Tapi saya akan berusaha untuk sampai situ. Setahun ini guys, saya targetnya 5.000 subscriber. Saya butuh bantuan teman-teman untuk supportnya. Mungkin bantuannya sederhana guys ya, saya nggak minta banyak-banyak. Mungkin teman-teman kalau yang mau aja silakan. Mungkin bisa share ke teman-teman kalian. Mungkin udah ya, saya mungkin udah, saya nggak tahu, mungkin udah kalian lakukan. Tapi mungkin kalian bisa lakukan lagi. Ya terserah sih. Setelah ini kalau mau nggak juga nggak apa-apa. Ya bantuan kalian sangat dibutuhkan dengan cara share-share kayak gitu ya teman-teman. Thank you banget teman-teman semua. Ya terutama yang sering banget muncul, thank you Asvia, ACPD, Kacang Gaming, Dimas, thank you Dimas, saran-saran gamenya ya. Gamenya sangat gitu ya guys ya. Sangat mantap sekali, oke. Dimas, Sema juga sering muncul, Sema thank you banget ya. Semua teman-teman thank you, saya sebutin semua, si Juan Nepra thank you, Grand Rider thank you banget ya. Saleh Hussein thank you pertanyaannya ya, thank you Pitu Gaming, terima kasih banyak pertanyaannya teman-teman semua, thank you semuanya guys ya. Winda Basudara KW thank you banget, oke. Kalian itu Winda Basudara KW sangat menghibur guys. Saya waktu muncul pertama kali game game Resident Evil 4 tuh nggak salah. Iya, saya pikir wah ini Winda Basudara bener nih muncul, ternyata KW ya. Keprank gua, tapi itu sangat menghibur guys, thank you banget ya. Aduh, oke. Guys, thank you semuanya ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya di AKP. Jangan lupa di komen, like, share, dan subscribe. Oke? Bye-bye.